Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka a'ilan fa'auna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholatan subhi fi masjidin jama'atin yathbutu fihi hatta yusalli subhata duha kana ka ajri hajjin aw mu'tamirin tamman hajjatuhu wa umratuhu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala rahmat dan hidayahnya, penulisan skripsi dengan judul keutamaan sholat duha dalam meyakini kelancaran rezeki ditinjau dari ilmu tasawuf dapat diselesaikan. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kedua, Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Ahsan Malik SSY MPD selaku pengasuh Pondok Darut Tauhid Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang ketiga, Dr. Abdul Aziz MAG, Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong Keraksan. Dr. Imam Syafi'i SPDI MH, Dekan Fakultas Syariah dan Usuluddin. Pak Ramdan Wagiarto MH, Ketua Program Studi Ilmu Tasawuf Perbandingan Madhab. Dr. Anjes Haji Fathullah MHI, pembimbing satu yang senantiasa membimbing dan mengoreksi. Saiful Islam MKom I, pembimbing dua yang senantiasa memberikan bimbingan, serta Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan Fakultas Usuluddin Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Penulis menyadari bahwa dalam penyusun proposal ini masih memiliki banyak kekurangan. Karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat digunakan demi perbaikan proposal ini nantinya. Penulis juga berharap agar proposal ini dapat memberikan banyak manfaat bagi yang membacanya. Amin. Perkenalkan, nama saya Soleh Hasan dari Prodi Ilmu Tasawuf Fakultas Usuluddin, akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul keutamaan sholat duha dalam meyakini kelancaran rezeki ditinjau dari ilmu tasawuf. Pendahuluan. Sholat duha adalah ibadah yang dikerjakan di pagi hari setelah matahari terbit hingga sebelum waktu zuhur. Keutamanya terutama terkait keberkahan dan kelancaran rezeki. Rasulullah menegaskan bahwa mereka yang rutin melaksanakan sholat duha akan memperoleh kecukupan rezeki dari Allah. Dari perspektif tasawuf, rezeki tidak hanya dipandang sebagai harta benda, tapi juga mencakup ketenangan hati, ilmu, dan keberkahan hidup. Konsep tawakal, ikhlas, dan keyakinan menjadi faktor penting dalam memperoleh rezeki yang penuh berkah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keutamaan sholat duha dalam meyakini kelancaran rezeki ditinjau dari ilmu tasawuf dengan memahami hubungan antara ibadah dan keberkahan rezeki.
Diharapkan umat Islam dapat semakin istiqomah dalam menjalankan sholat duha. Rumusan masalah di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana keutamaan sholat duha. Yang kedua, bagaimana tinjauan ilmu tasawuf terhadap sholat duha dalam meyakini kelancaran rezeki. Tujuan penelitian. 1. Tujuan penelitian mengetahui keutamaan sholat duha. Yang nomor 2, mengetahui perspektif ilmu tasawuf terhadap sholat duha dalam meyakini kelancaran rezeki. Manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoris menjadi referensi akademis dan penelitian dalam memahami hubungan antara spiritualitas sholat duha dan rezeki, memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai perspektif tasawuf terhadap sholat duha sebagai ibadah yang membawa keberkahan. Praktis bagi masyarakat, memberikan edukasi tentang pentingnya sholat duha, bukan hanya sebagai sarana mendapatkan rezeki, tapi juga bentuk ketakwaan kepada Allah. Bagi peneliti, menambah wawasan dalam bidang tasawuf dan praktik ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Bagi institut pendidikan, memberikan referensi bagi mahasiswa dan pendidikan dalam kajian tasawuf, fikih, ibadah atau studi Islam lainnya. Lanjut, penelitian terdahulu. Di sini berbentuk tabel. Yang pertama, nama dan judul. Nomor 1, Arlina A. Pane M. Sitorus W. Munazah A. dan Koto H. 2023. Pengaruh sholat duha terhadap kecerdasan spiritual siswa di pondok pesantren Taufikur Rahman. Hasil temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sholat duha dapat meningkatkan kecerdasan spiritual dan intelektual siswa, seperti membentuk karakter baik, sikap saling tolong-menolong, saling menghormati, santun, serta mempermudah pemahaman pelajaran di pesantren. Persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Arlina et al. Adalah sama-sama meneliti pengaruh sholat duha terhadap aspek kehidupan seseorang. Perbedaannya terletak pada variabel Y, yaitu kecerdasan spiritual siswa dalam penelitian Arlina et al. Sedangkan penelitian ini meneliti keyakinan terhadap kelancaran rezeki dalam perspektif ilmu tasawuf. Yang kedua, Monica M. Irsal I. dan Fakhruddin F. 2022. Mathematics and Rokaat of Duha Players. Hasil temuan, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rokaat sholat duha mengikuti pola matematis dengan formula UN sama dengan 2N. Persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Monica et al. Adalah sama-sama membahas sholat duha. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, yaitu penelitian Monica et al. Membahas keterkaitan jumlah rakaat sholat duha dengan pola matematika, sedangkan penelitian ini meninjau sholat duha dari perspektif ilmu tasawuf dalam keyakinan terhadap kelancaran rezeki. Yang nomor 3, Pradana A dan Istiqomah I 2024. Transforming Karakter Voltruk Duha PV Rare in Indonesian Education. Hasil temuan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiasaan sholat duha berpengaruh positif terhadap sikap dan kedisiplinan siswa. Persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini
dengan penelitian Pradana dan Istiqomah adalah sama-sama meneliti dampak sholat duha terhadap individu. Perbedaannya terletak pada variabel Y, yaitu transformasi karakter dalam penelitian Pradana dan Istiqomah, sedangkan penelitian ini berfokus pada keyakinan terhadap kelancaran rezeki dalam perspektif ilmu tasawuf. Metode penelitian. Di sini metode penelitiannya yaitu kualitatif. Jenisnya studi kepustakaan atau library research. Metode penelitian itu diambil dari sumber data dan teknik pengumpulan data. Sedang yang kedua, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data. Yang pertama, sumber data. Sumber data itu diambil dari data primer, yaitu Al-Quran, hadis. Yang kedua, data sekunder, diambil dari penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, referensi lain yang relevan. Terus teknik pengumpulan data diambil dari pendekatan induktif dari fakta spesifik ke teori umum. Pendekatan deduktif menggunakan teori untuk diuji dalam situasi nyata. Pendekatan kooperatif kolaborasi dengan pihak terkait. Sedangkan metode penelitian yang kedua itu teknik analisis data, diambil dari reduksi data, penyalinan data, dan penarikan kesimpulan. Yang kedua, pengecekan keabsahan data, diambil dari triangulasi sumber, perbandingan informasi dari berbagai narasumber. Triangulasi metode menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Triangulasi teori yaitu penggunaan pendekatan fikih, tasawuf, dan tafsir Al-Quran. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan tingkah, mohon dimaklumi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.